Morning friends, kembali lagi bersama Miss Christine. Hari ini kita lanjutkan ya pelajaran agama kita di pembelajaran 10, yaitu Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Sebelumnya kita doa dulu ya friends. Mari ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberkati para pemimpin Israel seperti Samuel, Saul, dan Daud. Semoga dalam pelajaran ini kami mengambil keteladanan yang baik dari mereka untuk hidup kami kelak demi untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke friends, sambil bisa dibuka LKS-nya ya friends, halaman 51. Kita akan menyimak dulu kisah tentang Samuel. Ada di LKS anak-anak halaman 53 sampai 54. Ada seorang suku Lewi yang hidup di kota Ramata, friends, yaitu Pak Elkana dan Bu Hana. Pak Elkana dan Bu Hana ini tidak mempunyai anak, padahal mereka sangat ingin memiliki anak. Maka Bu Hana berdoa kepada Tuhan. Tiap-tiap tahun kedua orang itu berziarah ke kota Silo untuk bersembah sujud dan mempersembahkan kurban. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Ini doa Ibu Hana. Tuhan semesta alam, jikalau Engkau mengaruniakan hamba-Mu seorang putra, niscaya saya akan mempersembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Nah, ternyata doanya Bu Hana ini berkenan kepada Tuhan. Lalu diberinyalah kepadanya seorang putra yang dinamainya Samuel. Nah, Samuel itu artinya aku minta dari Tuhan. Nah, ketika anak itu berumur 3 tahun, maka ia dibawa ke Silo dan ia menjadi besar di bawah pimpinan Eli, imam agung di Israel, dan ia mengabdi kepadanya di muka Allah. Ia berkenan kepada Tuhan dan kepada manusia. Oke friends. Nah, kemudian pada suatu malam Samuel tidur di kemah kudus. Di halaman kemah kudus ia dipanggil oleh Tuhan. Katanya, "Samuel, hai Samuel." Seperti itu. Nah, kemudian dengan segera Samuel datang kepada Eli karena Samuel mengira bahwa itu tadi adalah suara dari Eli. Untuk ketiga kalinya Tuhan memanggilnya, "Samuel, hai Samuel." Kemudian ia datang lagi kepada Eli. Ternyata Eli mengerti bahwa anak itu dipanggil oleh Tuhan, maka Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Dan jika nanti Samuel dipanggil Tuhan, Samuel harus mengatakan, "Berfirmanlah ya Tuhan, maka hamba-Mu akan mendengarkan." Kemudian besok paginya Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan memang telah berbicara kepadanya. Akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Selain menjadi seorang nabi, Samuel juga seorang pelihat dan seorang imam. Di medan perang, Samuel tidak menghunus pedang, namun senjatanya adalah doa. Jadi dia percaya bahwa dengan doa adalah senjata utama untuk mengalahkan musuh. Beberapa waktu kemudian orang Filistin bertempur friends melawan Israel. Nah, lalu bangsa Israel harus melarikan diri. Dan pada waktu itu mereka menyuruh imam-imam mengambil tabut perjanjian dari Silo. Hofni dan Pinehas, putranya Imam Eli, turut serta imam-imam itu. Tetapi orang Israel kalah, tabut perjanjian jatuh ke tangan musuh, dan kedua anak Imam Eli tewas. Nah, mendengar hal itu, Eli jatuh dari kursinya, tengkuknya patah, lalu ia meninggal. Kemudian Samuel menjadi hakim di tanah Israel sesudah Eli. Ia berkata kepada bangsa itu, "Buanglah segala patung berhala yang ada di rumahmu, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan Filistin." Kemudian segenap rakyat berpuasa sehari lamanya dan berkata, "Kita telah berdosa terhadap Tuhan." Kemudian orang Filistin menyerang sekali lagi. Seluruh rakyat Israel ketakutan sekali dan berkata kepada Samuel,
"Janganlah berhenti mendoakan kami supaya Tuhan menyelamatkan kita." Kemudian Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menimbulkan angin taufan yang mengacaukan orang Filistin. Kemudian mereka dikalahkan dan tidak berani masuk tanah Israel selama hidup Samuel. Ketika Samuel sampai pada masa tuanya, anak-anaknya diangkat menjadi hakim di Israel. Tetapi mereka tidak berperilaku seperti ayahnya Samuel, tetapi mereka bertindak tidak baik, korupsi, dan berlaku tidak adil. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang di Israel. Mereka menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, tapi ada juga mereka yang tidak setuju. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama, dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Saul mengalahkan bangsa Amalek. Domba dan sapi yang terbaik diambilnya, tetapi segala yang buruk dan tidak berharga dibunuhnya. Lalu ia mendirikan suatu gapura kemenangan bagi dirinya. Oleh karena Saul melalaikan perintah Allah, maka Tuhan menolaknya dan menetapkan raja baru untuk Israel. Jadi karena Saul sudah mendirikan gapura kemenangan bagi dirinya sendiri, dia melupakan Tuhan, melalaikan Tuhan, maka Tuhan menolaknya dan ingin menetapkan raja baru untuk Israel. Pada suatu hari Tuhan bersabda kepada Samuel, "Isilah minyak zaitun dalam tanduk dan pergilah kepada Isai di kota Bethlehem, karena telah kupilih salah seorang anaknya supaya menjadi raja Israel menggantikan Saul." Nah, lalu datanglah Samuel ke kota Bethlehem dan mencari Daud. Lalu Daud diurapi Samuel di hadapan kakak-kakaknya, dan roh Allah turun ke atas Daud. Sementara itu, roh Allah telah meninggalkan Saul dan roh jahat menganiayanya. Seorang hamba Saul mencari seorang yang dapat menghibur hati Saul. Dipanggilnyalah Daud dan disuruh masuk ke istana. Daud dikasihi Saul. Apabila kedukaan datang atas diri Saul, Daud memetik kecapinya, dan seketika itu juga roh jahat meninggalkan Saul. Suatu ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Kedua tentara Filistin dan Israel memasang kemah di atas dua bukit. Nah, di antara kedua kemah itu terdapat satu lembah. Kemudian keluarlah seorang pendekar dari kemah tentara Filistin, Goliat namanya. Badannya besar, tegak, kekar, dan tinggi bagaikan raksasa. Kepalanya ditutup dengan topi baja, berpakaian tembaga, kakinya dilindungi tembaga, serta perisai tembaga di sandalnya pula. Nah, ini ya friends, jadi seluruh badannya itu diperisai atau dilindungi oleh tembaga. Nah, batang tombaknya berat dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengangkatnya karena dia tinggi bagaikan raksasa. Goliat maju menghampiri tentara Israel dan berseru, "Pilihlah di antaramu seorang yang berani melawan aku. Jikalau ia mengalahkan aku, maka kami sekalian akan menjadi hamba kamu." Mendengar hal ini, Daud maju menantangnya, friends. Saul mengenakan pakaian besinya untuk Daud, untuk jaga-jaga ya, tetapi Daud malah tidak bisa berjalan dengan pakaian itu. Kemudian ditinggalkannya lah pakaian itu, lalu diambil tongkatnya, dipungutnya 5 buah batu yang licin dari dalam sungai dan diambilnya umbannya atau ali-ali. Ketika Goliat melihat bahwa Daud datang kepadanya dalam keadaan demikian, marahlah serta dia berseru,
Anjingkah aku hingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat? Akan tetapi kemarilah, supaya dagingmu kuberikan kepada burung-burung dan kepada binatang-binatang di padang. Kemudian Daud menjawab, friends, engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Aku ini datang atas nama Allah, bala tentara Israel, yang telah kau hinakan itu. Hari ini juga seluruh dunia akan mengetahui bahwa Tuhan Allah ada. Nah, kemudian Daud mengambil sebuah batu dari sakunya dan dilontarkan batu itu kenalah di dahi Goliat, sehingga ia pun roboh tak berdaya. Setelah Daud mengalahkan orang Filistin itu, maka Saul dan Daud bersama-sama semua tentara pulang. Saul amat marah dan merasa disaingi oleh Daud. Sejak saat itu Daud tidak lagi diperlakukan baik oleh Saul. Saul mencoba membunuh Daud dengan melemparkan tombak sampai 2 kali, tetapi Daud dapat menghindari diri dari bahaya itu. Saul juga mengangkat Daud menjadi komandan atas 1.000 orang laskar dengan harapan Daud tewas dalam pertempuran. Tetapi Tuhan beserta Daud dan ia dikasihi oleh segenap rakyat. Sejak saat itu Saul takut kepada Daud karena dilihatnya bahwa roh Allah ada padanya. Dalam peperangan melawan bangsa Filistin, Saul terpojok dan dia bunuh diri. Akhirnya Daud menjadi raja yang diterima oleh seluruh rakyat mulai sekitar tahun 1000 sebelum Kristus. Oke friends, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, raja bangsa Israel itu merupakan wakil dari Allah. Ia memerintah atas nama Allah dan bukan atas namanya sendiri. Daud selama hidupnya selalu memerintah atas nama Allah. Oleh karena itu, Daud selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan bangsa terpilih. Ia menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Nah, jadi kalau kita selalu melakukan segala sesuatu atas nama Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah ataupun dalam bahaya. Oke friends, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur untuk pembelajaran hari ini. Semoga kami dalam hidup dapat meneladani pemimpin Israel yang selalu mengingat Engkau. Tuntunlah kami agar selalu memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you friends and goodbye.